Pernah dapat nggak kain perca yang tebel banget kayak kain flanel gitu? Itu enaknya diapain ya? Nah, kalau aku sih enaknya dibikin selimut guys, dan itu tanpa jahit sama sekali guys. Kalau kalian nemu masalah sama kayak aku, ya berarti video ini cocok buat kalian guys. Ayo kita mulai aja videonya kalau gitu. Disclaimer dulu, ini siaran ulang, semoga aja masih relate ya. Dan ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian dapet kain kayak kain flanel gitu guys. Kalau di toko kain kiloan itu biasanya suka ada kain-kain yang agak tebel kayak kain flanel tapi motifnya lucu-lucu, biasanya kayak gitu. Nah, terus kebetulan saya pas di video ini nih, saya nggak pakai kain flanel sih, saya pakai kain katun biasa, tapi cara pembuatan untuk kain flanel buat dijadiin selimut sama persis seperti ini guys. Jadi kalian bisa tiru aja step by stepnya gitu ya. Nah, kalau yang di sini saya pakai buat bikin sarung bantal. Jadi kita siapin dulu bantalnya nih. Ini saya nggak pakai ukuran apapun guys. Jadi saya pakai bantal apa aja yang ada, saya ambil pas kebetulan nih si kain katun ini pas banget gitu loh sama ukuran si si bantal ini maksudnya gitu kan. Jadi ya udah langsung saya bikin 3 bagian aja. Kalau sarung bantal itu kan konsepnya 3 bagian ya guys. Bagian depan, bagian belakang itu bagian atas dan bawah untuk ada tengah untuk bukaan gitu ya. Atau kalian bisa juga cuma pakai 2 lembar tapi harus dipakai resleting gitu. Kalau misalnya cuma 2 lembar tanpa resleting dia akan menganga kan. Saya juga ada video untuk bikin sarung bantalnya, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nah, balik lagi ke sini, ini sarung bantalnya nggak pakai ukuran, bikin sih ukurannya standar ya. Kalau sarung bantal tuh biasanya ukurannya berapa sih? 70 kali 50 sekitar segitu ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan sarung bantal yang kalian mau bikin gitu guys. Nah, terus setelah itu buat bagian bukaan tengahnya itu saya setrika dulu guys. Jadi saya setrika dulu supaya dia langsung auto rapih gitu loh. Jadi yang nggak disetrika adalah bagian pinggir-pinggir luarnya, tapi bagian tengah pertemuan antara bagian belakang ya, atas dan bawah itu lipatannya itu supaya rapih, saya setrika dulu dua-duanya gitu. Setelah itu tinggal kalian gunting aja seluruhnya sekelilingnya ya. Kalian gunting aja, ukur aja sekitar 1,5 sampai 2 cm. Terus kalian bolongin lagi tengahnya setelah digunting-gunting itu guys, tapi jangan sampai putus guys. Jadi kayak cuman buat bolongin tengahnya aja. Gunanya untuk apa ya? Untuk dijalin sampai kayak gini guys. Jadi nanti potongan kedua kita masukin ke lubang potongan pertama, terus potongan ketiga kita masukin ke jalinan yang udah dijahit tadi tuh, kepangannya itu ke lubang situ gitu guys, sampai dia berakhir lagi di titik yang sama gitu guys. Nanti kalau misalnya udah habis semuanya udah jadi kepangan kayak gini, kalian tinggal bagian akhirnya nih ya, kalian tinggal ikat simpul aja. Jadi simpul mati supaya dia nggak kebuka. Sebetulnya nggak akan kebuka sih, tapi dia lebih baik disimpul mati aja. Kalau untuk dan konsep tanpa jahit ini paling bagus emang diterapkan di kain flanel guys. Kalau misalnya kalian dapat kain flanel itu, atau misalnya kalian punya sisa-sisa selimut yang nggak kepake terus mau didaur ulang karena misalnya pinggirnya sobek atau gimana, kalian gunting kecil aja terus kalian bikin kayak gini, jadi cantik guys. Bisa jadi buat sarung bantal ya kan, bisa buat jadi tutup sofa, atau misalnya kalian nggak mau buat selimut karena kalau selimut dari kain flanel agak-agak panas ya. Lagian kan kalau misalnya buat selimut kita harus pakai 2 lapis guys, buat bagian atas dan bagian bawah. Buat ngejalinnya kan harus pakai 2 lapis gitu kan, supaya dia bisa dikepang pinggirannya gitu loh. Kalau cuma 1 lapis doang dia mau dikepang sama apa gitu ya, nggak ada yang bisa dikepangin. Kalau kalian tetap mau bikin jadi selimut ya nggak apa-apa sih guys, tapi lebih prefer buat jadi sarung bantal sih kalau aku ya. Kalau misalnya buat selimut bayi kayaknya agak panas ya guys. Kalau misalnya bayi hari gini dikasih selimut flanel, kan dia harus double konsepnya kalau kalian flanel ini kan atas bawah. Apa nggak tambah panas gitu ya? Kalau AC-nya dingin mah nggak masalah ya, tapi kalau misalnya dia masih musim panas pakai kain flanel, kayaknya panas banget gitu ya. Kecuali kalau kalian ada rencana buat ke Antartika gitu misalnya ya kepake sih. Antartika atau antar kita ya? Yang semakin asing itu antar kita kayaknya sih ya. Enggak. Nah, ini ada contoh-contohnya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin kayak gini, jangan lupa untuk pojokan ya, saya tadi lupa bilang. Untuk tips berikutnya adalah untuk pojokan buat bikin selimut atau apapun sarung bantal, pojokan ujungnya itu digunting dulu guys. Jadi dibikin gunting dulu, kan segi 4 nih ya, ujung-ujungnya tuh digunting dulu lah, kotak gitu ya. Jadi dia nggak akan kegedean di bagian ujung gitu. Jadi semua ukuran potongan 2 cm itu akan sama. Nanti kalau misalnya kalian ada cara yang lebih mudah lagi nih, cuma disimpul aja bisa sih guys. Tapi kalau dijalin seperti tadi kayak gini tuh hasilnya emang keren banget sih. Jadi kayak kepangan gitu kan, itu keren banget guys. Kalian harus cobain ini guys, karena ini emang lucu sih dan nggak perlu jahit. Kalau untuk sarung bantal yang tadi mungkin kalian akan nanya,
Itu kalau misalnya mau dicuci gimana caranya? Ya tinggal dibuka aja, kan ada bukaannya tengah tadi itu kan, tinggal dibuka aja setrika terus dipakai lagi gitu. Kalau misalnya ada keriting-keriting dikit, ya dibetulin aja sih kepangannya gitu guys. Kalau untuk kain flanel nggak perlu disetrika kan, cukup kalian bikin bukaan aja dan jadi. Untuk selimut nggak perlu pakai bukaan ya guys, tetap kotak gitu aja dan udah selesai. Gitu guys, jadi kalian mau berburu kain flanel apa enggak nih? Kain flanel tuh macam-macam loh guys. Tahu kan kain flanel yang buat baju itu kan? Nah itu tuh macam-macam guys. Ada yang nggak cuma kotak-kotak aja sih. Biasanya suka ada yang model-model gambar-gambar rusa, gambar-gambar ya, pohon Natal, pohon-pohon gitulah lucu-lucu biasanya guys. Kalau misalnya kalian mau berburu ke toko kain kiloan tuh biasanya suka banyak gitu guys. Oke deh guys, semoga video ini bisa menginspirasi kalian ya buat ngisi waktu luang. Ntar kalau misalnya pas lagi liburan dekat lebaran kan lumayan buat bikin-bikin gini gitu ya. Lagi musim hujan, bikin selimut buat kemulan. Lucu juga sih, boleh dicoba sih. Ya lumayan lah ya. Kalau misalnya kalian udah coba, jangan lupa kasih like-nya. Kalau belum coba juga tetap kasih like. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo di-subscribe dulu ya, supaya kita sama-sama belajar di sini. Oke, kalau kalian ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau misalnya saya nggak jawab, jawab sendiri aja dulu ya. YouTuber macam apa ini? Ya pokoknya gitu lah guys. Saya Ade, sampai ketemu lagi on the next video. Selamat berbuka puasa buat kalian semuanya. Tetap sehat ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.